Halo, selamat malam kawaners. Selamat malam kawaners semua. Oke, edisi malam ini adalah edisi kisah misteri. Karena bertepatan dengan malam Jumat dan dengan tanda kutip akan berbau horor. Jadi ini cerita pengalaman gua ketika kerja di beberapa hotel di Jakarta. Jadi waktu itu sekitar tahun 2007. Singkat cerita, gue pertama kali kerja, pertama kali lulus bukan pertama kali sih, ketika awal lulus sekolah, pertama kali kerja, ikut om dibawa ke hotel. Bukan om-om ya, maksudnya om gue ngajak kerja di hotel. Nah, jadi ketika awal-awal bekerja, gue masih masuk pagi. Nah, selang beberapa bulan ada penawaran untuk masuk siang, dan gue mau. Dan langsung lah minggu berikutnya gue masuk malam. Masuk malam tuh di hotel itu waktu itu sekitar jam 11 mulai, dan pulang jam 7 pagi. Nah, pada saat malam hari itu orang-orang enak-enak tidur, gue kerja, ngerjain semua yang ada di public areanya hotel, termasuk lobby, kadang ada yang mancur yang ada di lobby atau koridor setiap lantai, meeting room, ballroom itu kerjain, dan jacuzzi juga, karena gue dulu waktu itu sebagai housekeeping di hotel itu bagian public areanya. Nah, di mana kisah mistis yang gue alami? Pasti kalian bertanya-tanya, kayak ada suara desahan anak kecil di sebelah gue, jadi horor. Jadi begini, udah jangan anggap. Jadi ketika awal pertama 2 minggu pertama kerja malam, gue tuh dikenalin dengan beberapa penghuni, dalam tanda kutip penghuni tak kasat mata. Nah, jadi awalnya tuh gue diminta untuk clean jacuzzi di area spa. Nah, jadwalnya itu waktu itu jam 12 malam setiap malam Senin. Nah, ketika gue pertama kali datang jam 11 malam masuk hotel, datang, gue cek dulu kan, dan masih ada pegawai spa-nya di situ. Pas gue cek, oh yang ini ya mas tempatnya, iya mas, yang ini kuncinya di sini ya nanti. Nah, ininya di sini nanti untuk naruh. Oh iya, udahlah, udah gue cek, sudah kelar. Udah, gue nunggu jam masuk dong, gue prepare alat-alat buat nanti malam ngerjain itu. Dan gue ngerjain gak sendiri, gue ngerjain berdua sama temen gue waktu itu. Dan ketika jam 12 sudah masuk jam 12, nah saatnya lah gue untuk membersihkan, mengeksekusi jacuzzi. Nah, pada saat gue mau eksekusi jacuzzi atau membersihin jacuzzinya, gue ambil peralatan gue dari pantry, gue bawa ke tempat spa itu. Ketika gue bawa sampai ke loker cewek, waktu itu nama jacuzzinya di loker cewek, dan pintunya gak dikunci memang, cuma lampunya sudah digelapin, diredupin. Nah, saklarnya itu dia nggak dimatiin, cuma cukup diputer aja untuk pencerahannya, untuk terang lagi. Nah, cuma kan gue lupa tuh sebelah mana. Nah, gue raba-raba kan. Nah, pas gue raba-raba, nyala sebentar, nggak terlalu terang, agak redup. Nah, gue inget di bagian sudut pintu itu ada tangga
tangganya bentuk tangga nyamun buntu untuk tembok sampai tembok aja, dan di pinggir tangga itu full kaca. Jadi ketika kita nengok kaca itu melihat kita di kaca itu. Yang sempat jadi pertanyaan gue waktu itu, perasaan nih pintu loker cewek gak dikunci deh, kenapa sekarang terkunci ya? Nah di saat itu gue masih sendiri, temen gue lagi di lobi, dia lagi bantu di lobi dulu. Nah gue sendiri dong, gue sendiri ke situ. Ternyata dikunci pintu lokernya. Otomatis kan jadi pertanyaan gue, kenapa dikunci ya? Nah yang bikin gue merinding gue ceritanya nih, jadinya agak serem juga sih. Yang bikin gue takut waktu itu sampai benar-benar pasrah ketika gue mau buka pintu loker cewek, truk gak kebuka, tapi di dalam loker suara ketawa cewek. Bayangin kawaners, langsung saat itu gue lemes perut jantung. Gue langsung senderan di tembok samping pintu loker, senderan duduk jongkok merunduk saking takutnya. Muka udah pucat parah, ketakutan, badan merinding udah gak bisa. Dan itu gue sampai baca ayat kursi, baca apa aja yang bisa diingat. Tapi ya sebatas itu, namanya orang gugup, grogi, apa yang dihafal pasti lupa, blank. Nah pada saat itu gue langsung nengok ke arah tangga, ngeliat ke arah tangga. Langsung pas gue nengok, kaget bukan main. Seorang nenek dan kakek turun dari tangga itu. Si kakek dengan mata merah, muka agak oriental, jalan agak kaku si kakeknya. Dan si neneknya itu rambutnya panjang, putih kayak Nyonya Belanda, jalan dengan mata merah juga. Gue nengok sampai gak berani ngeliat, langsung merunduk saking udah panik dan takutnya, sambil baca-baca ayat kursi, baca-baca yang benar-benar untuk melindungi diri kita. Nah sambil baca-baca merunduk, merem mata tuh, gak mau ngeliat ke tangga lagi. Dan tangannya tuh yang kayak mau nyekik gitu kan, udah mau nangis itu gue waktu itu, benar-benar ketakutan. Alhamdulillahnya, beruntungnya temen gue datang yang dari lobi. Ketika datang buka pintu, cekrek, ada harapan nih gue, ada sejak harapan. Gue gak pelong. Temen gue, Ki, pas gue nengok, Gus bener itu Agus, iya. Nah pas gue buka pejaman mata gue, itu pintu loker posisi berubah dan lampu yang redup jadi terang. Nggak tahu itu diputer atau belum sama teman gue, cuma yang gue tahu berubah terang. Suasana langsung kembali normal. Tangga yang tadinya ada kakek sama nenek turun pun hilang. Kakek neneknya, tangganya ada. Langsung teman gue bilang, kok lu kenapa nggak masuk? Bukan dikerjain, kan udah jadwalnya. Gue bilang gue nutup cerita yang gue alamin atau hal mistis yang gue alamin ke dia. Gue bilang, gue nungguin lu dulu Gus, sendiri kan gak enak kerjanya. Oh ya udah, yuk kita kerjain. Nah ketika masuk pintu loker cewek, Agus buka. Yang tadinya terkunci, ketika Agus buka nggak dikunci kawaners, nggak terkunci. Di situ gue heran. Langsung, Gus tadi perasaan terkunci deh, ini pas gue buka. Ini gue bisa buka. Langsung tuh gue langsung jadi tanda tanya besar, kok bisa? Nah ketika masuk kolam jacuzzi, di setiap sudut kolam itu ada 4
pohon hiasan kayak pohon kelapa pendek gitu, pohon palem atau apa gitulah, pokoknya gue nggak tahu. Ada 4 sudut, di 4 sudut itu pohon palemnya di apa itu, pot yang besar. Nah ketika mau bersihin itu Agus kelupaan bawa brush, sikat. Ki, gue ke pantry dulu deh ngambil sikat, lupa gue ambil sikat. Oh ya udah ya Gus, jangan lama-lama, gue bilang gitu. Langsung Agus keluar. Nah pas udah keluar ditinggal gue kerja lagi kan, ngejain kuras kolamnya kan. Nah itu pohon yang di pot itu, pohon palem yang di pot hiasannya, seolah-olah kayak ada yang getarin angin, padahal di situ nggak ada angin. Anginnya pindah di pohon pertama, goyang pohonnya kata gue, kok ada angin dari mana ya? Pas gue nengok lagi, pindah pohon tuh. Di situ gue langsung merinding, ketakutan lagi. Langsung gue tinggalin tuh kolam, gue nunggu di depan pintu loker lagi. Ketika Agus datang, dia nanya, kenapa lu keluar? Gue nungguin lu, agak ngeri, takut. Oh iya, emang kalau anak malam baru ya pasti kenalan lah, malah dicengin gue waktu itu. Pasti kenalan lah, nanti juga kenal sendiri. Jangan ngomong gitu, gue setar aja lah ke ceritanya, gue bilang gitu kan. Nah ketika sudah datang kita kerjain lagi sampai selesai sudah. Nah di keesokan hari paginya ketika sudah mau pulang, kebetulan Spa itu ada salah satu pegawai yang akrab sama gue, deket, dan dia pegawai senior juga di sana. Gue beranikan diri lah, gue datang ke situ pagi-pagi buat sekalian kontrol kerjaan semalam. Gue tanya kan ke mas-mas di situnya, waktu itu namanya Mas Bima. Dia barang beli, gue panggil beli, iya, beli kan udah lama di sini. Oh iya, semalam gue ngerjain jacuzzi, bersihin. Oh bersihin jacuzzi itu oke. Iya beli. Oh gimana ada apa nih, ada apa? Nah gue langsung ke sudut salah satu pojok kalau menang buat ngobrol sama dia. Gue tanya, beli mau tanya nih. Iya, tanya apa? Semalam saya dapat hal kejadian mistis di situ, ketemu sosok ini. Langsung ketika gue cerita itu dia malah ketawa. Iya itu Ki, itu biasa kenalan anak baru. Oh gitu beli. Iya kenalan mereka itu. Nah di situ langsung gue nggak percaya yang namanya dunia gaib atau dunia dimensi lain selain kita tuh yang benar-benar ada. Nah kejadian itu berulang selama 2 minggu. Selama 2 minggu gue masuk malam, 2 minggu pertama masuk malam, beberapa kejadian mistis gue alamin di hotel itu di Spa. Dan di hari-hari esoknya di koridor tiap lantai. Jadi di salah satu koridor di lantai 9 di kamar 901 suite residen pernah kejadian orang meninggal di tempat tidur. Orang bule, hanya gak diekspos oleh pihak berita karena itu merusak reputasi nama hotel tersebut. Dan gue juga gak bakal sebutin si hotel ini tempat gue kerja. Nah jadi ketika gue vakum koridor, gue lagi vakum nih ceritanya, vakum koridor yang gak kotor kan. Nah ketika gue vakum, kok kayak ada yang ngikutin, perasaan gue nengok gak ada. Gue vakum lagi, gue nengok gak ada. Ketika gue nengok lagi, pas balik muka gue ke depan lagi, itu ada sesosok tuyul lari depan gue. Gue kan percaya gak percaya kan, apaan itu? Pertanyaan gue gitu kan sambil penasaran. Gue cek kan, langsung samperin ke depan lobby, depan lift tuh kan. Memang setiap kali ada pintu kaca untuk masuk akses ke kamarnya, dan itu pintu terkunci semua. Pas gue lihat tembus dong kawaners itu tuyul ke dalam. Cuma gue nggak tahu itu ngambil uang atau enggak. Yang pasti itu tuyul gue lihat, gue yakin sumpah. Dan yang posisi di belakang ngikutin gue
itu baru kelihatannya di besoknya. Ketika gue kerja bagian itu lagi, penasaran, gue lihat nggak ada aja nih. Akhirnya gue tanya ke salah satu orang pintar. Pas gue tanya, jawaban orang pintar itu, iya, itu ada satu sosok kakek-kakek Chinese, bongkok, jalannya dia mepet tembok. Dia selalu ngikutin kamu, jawab orang spiritual. Langsung gue ketakutan kan, apakah itu akan berdampak buruk Pak atau gimana gitu, karena saya di sana niatnya kerja. Jawab orang spiritual, oh enggak, itu emang dia penghuni situ juga, cuma mau temenin kamu kerja aja kok. Lega dong gue pas dengar kata-kata itu. Tapi di tempat kamu kerja, yang tempat kamu in charge atau tempat kamu kerjain itu memang pusatnya di situ untuk seluruh makhluk halusnya. Langsung dong gue ngedon dengar kata-kata itu. Tapi tenang aja, itu ada beberapa dari pelaris hotel dan ada juga yang dari penghuni asli di hotel itu. Jadi gak usah takut kalau niatnya kita kerja, ya kita sambil bekerja sambil berdoa. Sebelum mulai kerja kita berdoa agar diberikan keselamatan ketika kita kerja. Nah, jadi makhluk-makhluk halus itu sebenarnya gak akan ganggu kita kalau kita dari awal berdoa, niat kita kerja atau niat kita yang benar-benar baik-baik aja. Karena memang setiap dimensi mereka dan dimensi kita, setiap aktivitas itu sama. Mereka lalu lalang, ada kegiatan kayak yang main, sekolah, ada sama seperti kita, cuma mereka tak kasat mata aja. Dan ada beberapa yang mungkin ada kejadian mistis seperti itu atau kawaners yang mengalaminya, mungkin bisa di-share juga untuk saya atau akan ku bahas ya di malam Jumat berikutnya. Karena emang sih kalau namanya dunia gaib atau dunia spiritual atau dimensi lain itu pasti ada. Dan setiap orang gue yakin pernah merasakannya. Mungkin ada yang percaya, ada yang gak percaya, tapi ya memang ada, memang terbukti nyata. Ya seperti itulah namanya dunia, karena Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Sebelum adanya manusia, kaum mereka lah yang terlebih dahulu tinggal di sini. Jadi kita seharusnya hidup berdampingan. Memang tugasnya mereka untuk menggoda kaum manusia, tapi balik lagi sih, manusianya harus lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Mungkin itu aja kawaners untuk kisah misteri malam ini. Semoga dapat menambah pengalaman baru teman-teman ketika mendengar cerita gue. Dan mungkin ada yang memiliki cerita yang sama atau beda, boleh kawaners share atau boleh kawaners komen di akun YouTube gue di Lucu-Lucuan TV. Karena podcast ini bakal gue share di YouTube dan di Spotify juga. Untuk di YouTube di Lucu-Lucuan TV tolong di subscribe karena subscribe itu gratis. Begitu aja dari cerita malam ini, cerita misteri malam ini. Semoga malam Jumat teman-teman bakal sehoror yang gue ceritain. Canda ya, oke kawaners, oke, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum.